Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia. Kamis pagi atau Rabu petang waktu Washington DC, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat, saudara. Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia juga membahas sejumlah investasi dengan pengusaha Amerika Serikat. Sekitar pukul 4 sore waktu Washington DC, Amerika Serikat, Business Summit digelar. Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan Business Summit. Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri, mengatakan pengusaha Indonesia bertemu dengan anggota US Chamber of Commerce, membahas perdagangan yang seimbang dengan Amerika Serikat. Investasi yang akan dibahas dari kedua negara diharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelayakan persentase tarif barang impor AS juga akan dibahas dalam diskusi ini. Selain itu, saudara, diskusi pengusaha AS dan Indonesia di forum bisnis dinilai akan memberi kesempatan bagi eksportir Indonesia. Presiden akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha dari Amerika yang tergabung di US Chamber of Commerce dan juga US ASEAN Business Council dan juga USINDO. Nah, semua ini adalah mitra kerjasama dengan Kadin, di mana bulan Mei tahun lalu, tahun 2025, kita telah menandatangani MOU dengan US Chamber, US ASEAN, dan juga hubungan panjang dengan USINDO. Nah, tujuannya apa? Untuk memanfaatkan kerjasama perdagangan ini, reciprocal trade agreement ini, menjadi juga ajang untuk saling berinvestasi di dua negara. Kita ketahui trade ini bagus, sudah 45 miliar dolar, tujuannya dibikin supaya lebih seimbang, tapi juga untuk memultiplikasikan daripada perdagangan ini. Siapa tahu bisa 2 kali lipat menjadi 90 miliar dolar dan selanjutnya. Tentu ini akan memberikan kesempatan bagi pengekspor di Indonesia, terutama di bidang sepatu, tekstil, garment, elektronik, dan juga bagi pengusaha Amerika di bidang cotton, kapas, wheat, gandum, maupun juga soybean. Sebelumnya, saudara, Selasa siang waktu Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Militer Andrews, Maryland, Amerika Serikat. Selasa siang waktu setempat, Prabowo akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari. Dan ada rencana penandatanganan tarif barang impor Amerika Serikat atau tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan wakil tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansyur di New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Sugiono menegaskan dukungan penuh Indonesia bagi perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC pekan ini bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. Lebih lengkap lagi, saudara, tentang agenda Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Washington DC, Amerika Serikat. Alfa, selamat pagi waktu Indonesia. Apakah sudah ada hasil diskusi dalam Business Summit di Washington DC? Siapa saja yang hadir di sana? Selamat pagi, Nanda saudara. Ya, benar sekali Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan sesi pertama dari Business Summit yang diadakan di Kamar Dagang Amerika Serikat Washington DC. Tepatnya ini merupakan ajang Presiden Prabowo Subianto diundang oleh 3 asosiasi perdagangan besar, yaitu Kamar Dagang Amerika Serikat, USTC, yang juga merupakan asosiasi perdagangan paling besar di Amerika Serikat, dan juga ada ASEAN Business Council dan juga US Indo atau USINDO yang juga pernah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 lalu. Ini menjadi momen penting mengingat dalam pertemuan ini nantinya Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menandatangani sejumlah
MOU atau nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu upaya atau perwujudan dari buntut panjang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dan juga kesepakatan tarif resiprokal yang akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Meski begitu, sampai saat ini memang jadwal pastinya Presiden Prabowo Subianto baru akan menghadiri KTT perdana dari Board of Peace untuk kemudian membawa misi yang sudah selama ini ia sampaikan. Terkait dengan bisnis summit hari ini, Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa Amerika Serikat ini merupakan kawan dagang atau rekan dagang ekspor impor yang kedua yang paling besar setelah Tiongkok, dan ini harus segera diperkuat hubungannya sehingga Presiden Prabowo Subianto bertekad dan mengajak para pengusaha di Amerika Serikat khususnya yang tergabung dalam 3 asosiasi besar itu tadi untuk berbondong-bondong mengimpor barang dari Indonesia dan juga menginvestasikan dananya atau modalnya di Indonesia. Ini sebenarnya yang menjadi agenda utama pada hari ini, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan agenda buka puasa bersama perdana bersama dengan pengusaha-pengusaha yang diundang atau yang hadir dalam Business Summit hari ini, dan harapannya nanti setelah pertemuan ini selesai dilakukan maka akan muncul nota kesepakatan yang menguatkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti sektor pertanian dan juga tambang yang menjadi salah satu komoditas ekspor paling besar dari Indonesia ke Amerika Serikat. Nanda. Oke. Alfa, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan untuk Business Summit ini. Apa yang disampaikan Prabowo dalam forum bisnis tersebut, Alfa? Panjang sekali, Nanda, dan juga saudara, saya bisa sampaikan tadi memang awalnya agenda pertemuan ini akan dilakukan tertutup, tapi di akhir waktu awak media diperkenankan untuk mengikuti sambutan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Business Summit ini. Presiden Prabowo Subianto berbicara sekitar 45 menit terkait dengan capaian-capaiannya di tahun pertamanya memimpin Indonesia, serta bagaimana upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan iklim investasi dan juga mewujudkan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina yang menjadi cita-citanya dalam keikutsertaan atau keputusan mengikutsertakan diri dalam Board of Peace. Ini kemudian yang berulang kali Presiden Prabowo Subianto sampaikan tadi di speech-nya, walaupun memang yang perlu kemudian diperhatikan dalam hal ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keputusan ketika nantinya memang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mencapai tujuan yang pemerintah Indonesia inginkan, khususnya terkait dengan kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, maka ia akan mengambil resiko untuk keluar dari Dewan Keamanan atau Board of Peace besutan dari Presiden Donald Trump. Tapi kalau sampai sekarang, sampai keanggotaan Israel turut dalam Board of Peace itu sendiri, Presiden Prabowo Subianto nampaknya masih membaca dinamika, dan esok hari menjadi pertemuan perdana atau KTT perdana dari Board of Peace. Kita akan lihat seperti apa manuver dari Presiden Prabowo Subianto dalam keikutsertaan di Board of Peace dan juga dampaknya nanti terhadap kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat khususnya di perdagangan, karena ini menjadi salah satu dampak jangka panjang yang mungkin harus ditelan Indonesia jika memang nantinya ada kesepakatan baru yang dilahirkan, khususnya dari rencana penandatanganan tarif yang akan dilakukan pada tanggal 20 Februari waktu Amerika Serikat atau tepatnya waktu Washington DC. Tetapi yang bisa kita lihat bahwa dari kesepakatan rencana penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal itu sendiri, pemerintah Indonesia optimis akan mendapatkan penurunan tarif resiprokal. Kalau dari hasil negosiasi terakhir, Indonesia mendapatkan
tarif resiprokal sebesar 19%, tetapi sampai saat ini memang angka tersebut nampaknya oleh salah satu negosiatornya yaitu Airlangga Hartarto masih akan terus diupayakan agar terus turun walaupun itu hanya berlaku di beberapa sektor strategis yang menjadi komoditas strategis Indonesia dalam mengekspor barang ke Amerika Serikat. Tetapi kita lihat seperti apa manuver yang akan terjadi dan negosiasi apa yang akan ditawarkan oleh Presiden Donald Trump terhadap Presiden Prabowo Subianto, mengingat kedua kepala negara ini memiliki karakter masing-masing yang kemudian hasil negosiasinya atau hasil pembahasannya ini sangat menarik untuk diikuti. Nanda. Artinya lobby-lobby di sana masih cukup aktif ya, Alfa. Nah, tadi Anda menyinggung soal tarif resiprokal atau tarif barang impor AS yang sebelumnya 19%. Apakah ini juga diangkat menjadi topik bahasan dengan para pengusaha AS dan Indonesia khususnya di sana? Sekali tadi Presiden Prabowo Subianto secara khusus di pembukaan speech ya menyampaikan bahwa kehadirannya dalam bisnis summit hari ini menjadi salah satu runutan panjang dari rencana penandatanganan tarif resiprokal yang akan segera dilakukan, karena memang dari proses negosiasi yang sudah terjadi sejak tahun 2025 lalu, tepatnya sejak Presiden Donald Trump ini memimpin, memang angkanya ini terus menurun dari angka 35% kemudian ke 19%, tetapi apakah sekarang akan menjadi 0% misalkan begitu, kita belum tahu karena proses penandatanganan tarif resiprokal ini masih di dalam rencana yang belum pasti akan dilakukan. Tetapi yang bisa saya pastikan bahwa dalam bisnis summit hari ini, kenapa Presiden Prabowo Subianto kemudian diundang, ini merupakan salah satu wujud bahwa kalau nantinya memang tarif resiprokal ini sampai pada kesepakatan baru, maka penguatan kerjasama antara pebisnis Amerika Serikat dengan Indonesia ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan, sehingga nanti hasilnya bahwa ada nota kesepahaman untuk penguatan di beberapa ekspor tidak akan menjadi salah satu output yang akan berdampak pada tarif resiprokal atau berdampak pada nota kesepahaman atau penguatan kerjasama itu sendiri. Dan kalau dilihat dari menteri yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini dan juga ada Kepala BPI Danantara Ruslan Ruslani. Ini menjadi bisa terlihat apa yang ingin dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rencana penandatanganan tarif resiprokal Indonesia dengan Amerika Serikat. Kalau dari Menteri SDM sendiri, memang salah satu yang harus dilakukan Indonesia ini adalah terkait dengan impor migas dari Amerika Serikat ke Indonesia yang jumlahnya sangat fantastis, dan ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto ingin mengajak menteri teknisnya untuk kemudian mengikuti lobby-lobby, mengikuti negosiasi, dan juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Apakah memang impornya harus sebesar itu atau memang ini adalah salah satu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Indonesia itu. Misalkan kalau dari Kepala BPI Danantara, ini memang ada sejumlah kerjasama yang akan dihasilkan khususnya dalam bisnis summit hari ini, dan nantinya kemungkinan besar juga Kepala BPI Danantara juga akan turut serta dalam rencana proses penandatanganan tarif resiprokal yang akan segera dilakukan di White House, Washington DC. Nanda. Alfa, sebagai pengingat kami kembali, sebenarnya bagaimana isi kesepakatan dagang? Apa saja isi yang disepakati memang masih belum final tentunya, dan ini akan ditandatangani. Bisakah Anda gambarkan kepada kami apa saja isinya? Ya, kalau berkaca pada tahun, atau kita tarik mundur di tahun 2025 lalu, memang Presiden Amerika Serikat yang saat itu baru menjabat, Presiden Donald Trump ini melakukan berbagai manuver untuk kemudian menyelamatkan iklim pasar di Amerika Serikat itu sendiri. Salah satunya dengan menerapkan tarif resiprokal, dan Indonesia menjadi salah satu yang mendapatkan tarif besar, yaitu 35%. Dan kala itu Presiden Prabowo Subianto juga baru menjabat, sehingga
PR besar untuk Presiden Prabowo Subianto melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat. Bahkan saat itu Presiden Prabowo Subianto mengutus negosiatornya yang kita tahu ada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan kala itu yaitu Sri Mulyani untuk kemudian menekan apa yang sebenarnya tarif resiprokal yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Donald Trump ini. Tetapi hal itu kemudian nampaknya dilihat oleh Presiden Donald Trump sehingga beberapa bulan kemudian Presiden Donald Trump itu menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia yaitu sebesar 19%, tetapi Nanda dan juga saudara ini ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dilakukan. Saya bilang konsekuensi karena ini ibaratnya Indonesia harus membayarkan dampak yang didapatkan oleh Indonesia kalau memang ingin tarif resiprokal itu turun, misalkan melakukan impor migas dengan nilai yang sangat fantastis. Saya coba mengingat tapi angkanya belasan miliar dolar. Kemudian ada juga impor pesawat Boeing yang juga akan segera dilakukan, dan juga Donald Trump menekankan bahwa impor yang dilakukan oleh Indonesia terhadap barang-barang dari Amerika Serikat itu harus bertarif 0%. Artinya Indonesia harus menerapkan bebas tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Dan ini kalau dilihat secara sekilas memang cukup merugikan bagi Indonesia, tetapi tentu saja Presiden Prabowo Subianto memiliki perhitungannya sendiri saat ini, dan semoga saja dari rencana penandatanganan tarif resiprokal yang akan segera dilakukan akan ada kesepakatan baru yang memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Randa. Garis bawah semoga saja. Baik, Alfa, selain itu juga ada agenda KTT Perdana Pertemuan Board of Peace, tapi kita tahan dulu, tetaplah bersama kami dan juga saudara, tetap di Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Kenapa Kak?